Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran memuat 3 kandungan besar. Yang pertama, sepertiganya memuat tentang sejarah masa silam umat-umat terdahulu, khususnya para nabi dan rasul. Sepertiga yang kedua memuat tentang hukum perundang-undangan, aturan halal haram, yang ini berkaitan dengan kehidupan kita sekarang. Kemudian yang ketiga, sepertiganya memuat tentang berita masa depan, baik itu kehidupan alam barzah, kehidupan alam mahsyar, kehidupan surga dan neraka, termasuk berita menjelang dekatnya hari kehancuran alam semesta. Jamaah rahimakumullah, karenanya al-imanu bil yaumil akhir ini salah satu bagian penting di dalam pembahasan, dan Rasulullah sering mengkaitkan semua perkara kehidupan ini dengan iman bil yaumil akhir. Dalam satu riwayat sahabat yang bernama Abu Zaid Amru bin Ahtab radhiyallahu an, ini sekedar menggambarkan bagaimana porsi dan perhatian yang diberikan Nabi cukup besar. Ya, suatu hari Rasulullah SAW sholat subuh bersama para sahabat. Selesai sholat, Nabi kemudian naik ke atas mimbar. Lalu Nabi berpidato ceramah panjang lebar sampai datangnya waktu sholat duhur. Azan duhur berkumandang, beliau turun dari mimbar. Kemudian beliau mengerjakan sholat. Selesai salam, beliau naik lagi ke mimbar dan melanjutkan ceramahnya sampai asar. Azan asar berkumandang, beliau turun dari mimbar. Kemudian sholat asar. Selesai salam, beliau naik lagi ke mimbar dan menyampaikan, melanjutkan ceramahnya sampai terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Apa yang sebenarnya disampaikan oleh Nabi SAW dalam rentang waktu subuh sampai maghrib? Rasulullah SAW bercerita tentang peristiwa yang telah terjadi dan semua kejadian yang nanti akan menimpa kepada umatnya sampai kiamat tiba. Bahkan di dalam hadis Ibnu Umar sampai disebutkan Rasul bercerita tentang awal mula penciptaan langit dan bumi, alam semesta dan isinya, sampai kisah masuknya penduduk surga ke dalam surga dan masuknya penduduk neraka ke dalam neraka. Maka bisa dibayangkan cerita yang begitu detail, panjang, lengkap, minal bidayah ilan nihayah, dari A sampai Z, dari awal penciptaan sampai berakhirnya kehidupan, bahkan hingga masuknya penduduk surga ke tempatnya dan penduduk neraka ke tempatnya. Dalam hadis Hudzaifah juga disebutkan, tidak satupun peristiwa yang terjadi sejak Rasul berdiri sampai kiamat nanti terjadi kecuali semua telah dikisahkan, tak ada yang terlewatkan. Makanya Syekh Hamam sampai menulis buku tentang hadis-hadis akhir zaman, itu sekitar 2000 halaman. Ada sekitar 1800 halaman, memuat kurang lebih 2068 hadis. Walaupun di antara hadis-hadis tersebut ada yang berulang-ulang, tapi ini menggambarkan betapa banyak sekali riwayat yang Nabi kisahkan seputar akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, berikutnya adalah muncul pertanyaan, seperti apa sebenarnya dekatnya kita dengan isyarat kiamat tersebut? Karena tidak bisa dipungkiri, isu-isu belakangan ini makin kuat, makin santer. Dimulai dari peristiwa dulu awal-awal tahun 2000, 2001, 2002, sampai kemudian terjadi perang di Afghanistan, lanjut ke Irak, kemudian bumi Syam, kemudian Mesir, gonjang-ganjing di Arab Saudi, pergantian para raja, sampai kemudian akhirnya Raja Salman yang kemudian hari ini putra mahkotanya banyak mengambil peran. Ini tidak bisa dipisahkan dari isu-isu kiamat.
Nah, persoalannya seberapa tepat dan seberapa benar ketika hal itu disaling hubungkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita kemudian amati isu-isu itu beberapa tahun terakhir makin kuat, maka nanti biasanya menjelang Ramadan banyak broadcast yang terkait dengan tanda-tanda kiamat, dukhon misalnya, ya, diisukan meteor nanti akan menabrak bumi pada bulan Ramadan tanggal sekian-sekian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, tentunya dalam hal ini seorang mukmin harus bijak di dalam menyikapi, karena di awal tadi saya katakan kajian akhir zaman bisa menjadi fitnah ketika kemudian kita salah kaprah di dalam memaknainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW menggambarkan buistu ana wasa'atu kahataini. Jarak antara aku diutus dengan kiamat seperti dua jari ini. Rasul kemudian menggabungkan, merekatkan antara jari telunjuk dengan jari tengah. Ini Rasulullah jari telunjuk, ini jari tengah adalah kiamat. Ya, di antara keduanya tidak ada jari, sebagaimana antara Nabi Muhammad SAW dengan kiamat tidak ada lagi ada nabi yang diutus, karena beliau adalah khatamul anbiya wal mursalin, dan beliau penutup para nabi dan rasul. Jamaah rahimakumullah, bahkan Nabi mengatakan hampir-hampir kiamat itu membalap aku. Tapi yang menarik, kita ini sudah 15 abad meninggalkan Rasulullah SAW, dan sampai hari ini belum satu pun tanda kiamat kubro yang kita lihat. Sudah 15 abad. Bagaimana kita memahami bahwa Nabi akan dibalap oleh kiamat, sementara 15 abad beliau meninggalkan kita dan belum kita saksikan satu pun tanda kiamat kubro yang Nabi sebutkan. Nah, inilah yang kemudian perlu kita pahami, bahwa makna dekat menurut manusia tentu beda dengan makna dekat menurut Allah Subhanahu wa taala. Hitungan waktu kita akan mengatakan lama atau sebentar, ini kan persoalannya dengan perbandingan. Kita akan mengatakan 2 hari itu sangat lama kalau dibandingkan dengan 1 jam. Sebagaimana kita katakan 2 hari juga terlalu cepat kalau dibandingkan 1 pekan. Ya, maka hitungan menurut manusia tidak sama dengan hitungan Allah Subhanahu wa taala, dan hitungan orang beriman berbeda dengan hitungan orang kafir. Apa yang Allah katakan? Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Orang-orang kafir itu melihat kematian, melihat kiamat, melihat akhirat, sesuatu yang sangat jauh sekali. Sementara buat orang beriman itu semua sangat amat dekat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada riwayat lain yang menggambarkan kalau berbicara dekat atau jauhnya kita dengan kiamat, yaitu riwayat ketika Nabi sedang duduk-duduk bersama sahabat. Suasananya waktu itu ba'da asar. Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat yang saat itu sinar matahari tertutup oleh pegunungan Qauqi'ain, sehingga bayangan manusia tidak nampak. Maka Nabi kemudian mengatakan, sesungguhnya perumpamaan sisa umur kalian wahai umat Islam, kalau dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita, seperti waktu pada sore hari ini. Nabi sebelumnya mengatakan orang Yahudi itu hidupnya dari ba'da subuh sampai duhur. Orang Nasrani hidupnya dari ba'da duhur sampai asar. Umat Islam hidupnya dari ba'da asar sampai maghrib, yaitu matahari terbenam. Jamaah rahimakumullah, yang menarik itu adalah kalau 15 abad yang lalu, 15 abad yang silam, itu Nabi menggambarkan suasananya seperti ba'da asar. Kira-kira sekarang ini sudah jam berapa gitu Pak? Ya, ada yang bilang ini sudah menjelang maghrib.
suasana menjelang maghrib tentu tidak sama dengan suasana ba'da asar. Habis sholat asar itu masa-masa yang agak enak tuh Pak ya, buat jalan-jalan. Itulah awal generasi para sahabat, hidupnya berlimpah dengan rahmat dan barokah. Tapi kalau sudah menjelang maghrib, itu suasananya banyak hiruk pikuk, suasananya sangat heboh biasanya. Itulah yang akan terjadi di akhir zaman ketika tanda-tanda kiamat satu persatu kemudian terjadi. Dan semua sepakat bahwa tanda kiamat yang hari ini kita saksikan jauh lebih sempurna dari tanda kiamat yang disaksikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, tentu sudah pasti ya, karena kita menyaksikan apa yang tidak mereka saksikan, sementara mereka tidak menyaksikan apa yang kita alami.